dia nanya, kenapa sih si Hagar itu disuruh malaikat balik ke tuannya? Padahal jelas banget ya, tuannya itu si Sarah. Jelas banget gitu loh, di terjemahan mereka sendiri tuh tuannya tuh Sarai gitu. Lah kenapa bukan lakinya? Kata. Lah, udah jelas-jelas Hagar itu melayani Sarai, bukan melayani Abraham. Jadi perbudakan itu lihat di kitab kalian ya, kalian tuh harus ngerti loh kitab kalian sendiri loh. Saya tidak mengejar ke situnya. Yang saya tanya Sebentar, gini loh Bang, Yang saya kita tuh tanya nggak akan begini, bisa kalau gini si loh Bang, Hagar itu kalau sebagai diskusi budak, itu saling bacot, istri adu dari bacot, Abraham. lu nggak akan dapat poin. Jadi diskusi itu bukan adu bacot, tapi di mana kita bisa saling mendengar dan saling memberikan edukasi. Terserah deh nanti kita berbeda, itu nggak apa-apa karena emang kita berbeda. Bang Billy Yahudi, gua Islam, lu Kristen. Tapi ketika lu ngebacot, nggak ngedengerin orang ngomong, lu mau ngapain sebenarnya gitu? Coba deh, Bang Billy tuh udah ngomong Sarah, Sarah kata dia. Gua yang Muslim aja ngerti maksudnya dia. Dia tuh ngejelasin bahwa ketika malaikat suruh si Hagar balik ya, gua aja bukan nggak mengimani loh kitab kalian, gua nggak mengimani kitab Yahudi, gua nggak mengimani kitab Kristen. Tapi gua baca, gua letakkan itu sebagai informasi. Jelas di situ malaikat mendatangi Hagar supaya balik lagi ke tuannya. Siapa tuannya? Sarah. Nah, kenapa? Karena dia membuat majikannya ini atau Sarah ini tersinggung. Karena dia ketika dia hamil ya, ini gue ceritain nih. Gue nggak perlu buka kitab lu baca aja kitab lu kalau lu nggak percaya. Ini ada orang Yahudi di sini nih yang punya room nih. Jadi ketika Sarah ini dia tuh kan pengen punya anak. Nah, karena dia nggak punya anak, nggak bisa punya anak, dikasihlah itu pembantu atau budaknya yang bernama Hagar, karena perbudakan itu memang ada di zamannya orang Bani Israel atau di zamannya Nabi Muhammad tuh perbudakan ada, bahkan di zaman lu sendiri, di zaman Paulus sendiri tuh ada perbudakan. Lu baca kitab Titus lah. Nah, perbudakan tuh memang ada, setiap orang tuh berhak punya budak kalau dia beli tuh. Nah, Hagar ini adalah hadiah dari putri Firaun kepada si Sarah. Nah, majikannya siapa? Sarah. Nah, ketika Abraham itu Sarah yang nggak punya anak, dikasihkanlah sama Sarah budaknya, sama seperti Rahel memberikan budaknya Zilfa dan juga Bilha kepada Yakub untuk dipunyai anak, karena nggak punya anak itu. Nah, lu udah tahu kan? Lalu lu kenapa tanya sama Bang Billy? Kenapa? Iya, lu tanya, denger dulu. Nah, ini dia kenapa dari tadi tuh Bang Billy itu kesulitan. Bang Bill, saya izin turun ya bro ya. Kenapa kalian Kristen itu selalu tertutup otaknya karena kalian nggak mau mendengar? Kalian tidak pernah mau mendengarkan orang lain untuk menjelaskan. Penjelasan itu nggak mungkin singkat padat. Kalian mau kuliah aja tuh 2 semester, 3 semester sampai 7 semester, ngerti nggak? Tanya sama Billy, bukan sama muat Lah, Muslim. lu bego. Soalnya apa? Dari tadi Bang Billy udah jelasin, tapi lu begonya maksimal gitu loh. Dari tadi dijelasin sama Bang Billy. Talmud ataukah apa? Nggak kitab boleh, Yahudi, bego itu boleh Hagar gitu, itu tapi jangan siapanya maksimal Sarah? lah gitu loh. Bang Billy udah Makanya tadi jelasin. saya tanya, istrinya Abraham itu berapa? Ishak Loh. itu dari anak siapa? Ishak Ismail itu dari anak anaknya siapa? Sarah. Masa lu nggak tahu kayak gitu? Lu kok lu Oke, Kristen atau oke. apa sih? Lu nggak pernah baca kitabnya orang Yahudi ya? Sekarang kita lihat kepemilikan Hagar itu kepada Abraham atau kepada Sarah. Nah, dan tadi dikatakan penyebabnya kenapa sih Hagar itu kabur? Nah, kata Damian, yang pertama-tama katanya diusir oleh Hagar, diusir oleh Sarah, kata Damian. Ternyata kita lihat bukan diusir, tapi dia kabur sendiri. Kita lihat. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kamu sekarang Akulah yang memberikan hamba. Bang Billy udah ngejelasin, emang lu tuh nggak butuh jawaban sebenarnya. Lu sebenarnya lu nggak butuh jawaban, lu cuman pengen nyerang aja lu di sini. Dan anehnya Bang Billy tuh udah cukup baik nih sebagai pemilik koma, lu dibiarin congor aja lu dari tadi. Dia membicarakan masalah tulah-tulah itu dibandingkannya di antara Talmud dengan Injil. Ini bukan Talmud, astaga. Ini lalat. Bukan Talmud. Nah, sekarang kamu buka Injil lagi. Kamu Bill. Loh, tadi saya bandingkan itu tidak dengan Talmud, saya membandingkan dengan Tanakh, perjanjian lama aslinya. Buka dari tanah itu. Abraham itu siapa? Anaknya, istrinya siapa? Anaknya siapa? Buka dari situ, jangan kamu dari Kejadian, dari Injil juga kamu buka. Kamu berarti Ini bukan mengakui Injil, Injil wah, lagi. kacau Kamu orang. menjelaskan sesuatu dari Injil ini namanya, ini bukan bukan dari Kejadian Injil, itu bukan Oncom. Injil loh. Oncom, ini bukan Injil. Iya. Tadi yang masalah tulah kamu dibuka di mana? Itu bukan Injil. Aduh, kacau nih orang nih, vocabulary-nya, Perjanjian lama itu pengetahuan. bukan Injil loh.
pengetahuan kitabnya. Bawah dari tadi tau gak sih lu udah punya Jadi koma, kamu udah ngelakuin santun sekarang banget. kejadian semua Lu ngadapin sesuai dengan domba kayak gini ya kitab susah lah lu ngeyelnya Oke, minta sekarang ampun. saya tanya, kitab Kejadian Injil bukan? Enggak, sekarang kamu Sabar, tahu jawab mengakui dulu, bahwa kalau nggak saya ini mute. kitabnya Jawab. orang Saya Kristen. mute. Oke. Emang kalian punya kitab? Kapan kalian punya kitab? Oke, sekarang saya tanya, Kejadian itu kitab Injil atau bukan? Kata kamu kan ini kitab Injil. Injil atau bukan kitab Kejadian? Oke, silakan. Enggak, jawab Jelaskan. dulu pertanyaan saya supaya bisa lurus, Aja. bisa lurus. Singkat aja, jawabannya semua kitab Apakah kitab Kejadian ini kitab Injil? semua kitab perjanjian lama itu bukan Injil. Nah, betul itu 70 kali 7 ini adalah Kristen yang pintar dibanding Kristen yang dua tadi antara kamu dengan Damian. Ya. Waktu ketika saya bingung menjawabnya dia jawab karena dia ada masalah dengan Sarah karena dia membuat Sarah marah. Betul kita lihat. Ya. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu." Jadi ada penghinaan, ada harga diri daripada Sarah itu merasa dihina, diinjak. Benar kata 70 kali 7 gitu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Jadi Sarah itu adalah properti atau milik daripada Sarah, bukan Abraham gitu. Jadi Hagar itu adalah kekuasaan dari Sarai, bukan Sarah ada kekuasaan dari Sarah. Iya betul. Jadi Hagar itu adalah properti dari Sarah gitu, bukan properti Abraham. Ya. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu ini di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia meninggalkannya. Jadi Kabur gitu kan. berarti ada saling saling hina menghina, saling merendahkan satu dengan yang lain sehingga membuat Hagar itu nggak tahan ya, lalu pergi. Lalu Hagar Jadi bukan diusir. melarikan diri. Iya, jadi bukan diusir kata Damian tadi. Yang pertama kata Damian diusir. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah engkau pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Sekarang Hagar itu sudah punya anak belum pada saat dia lari itu? Makanya ini lagi dibaca, sabar dulu. Ya Allah, dia itu lagi hamil. Jadi karena dia merasa hamil, terus dia merasa dirinya lebih tinggi. Dia tuh lagi hamil karena dia itu kenapa? hamil Jadi kan gini tadi udah ya. dibilang di sini. Dia itu kan gini karena Kan dia dijelaskan di hamil. sini tadi. Sarah Jadi si merasa Hagar Iya. itu adalah propertinya si Sarai kan? Lah ya Allah udah diulangi Bang Billy ya Enggak, Allah. saya nggak bicara sama kamu, saya bicara sama Bilinya. Gua aja Islam Hagar ngerti. itu Gua cuma propertinya pengen si di sini, Sarai, kan? di sini ya. Gua kasihan sama Jadi, Bang Billy ngejelasin sekarang lu tuh kayak Sudah jelas ngejelasin nama anak TK bahwa ngerti nggak? Ishak adalah anak si Sarah, si Ismail anaknya Hagar. Oke? Betul. Dan Hagar itu adalah propertinya dari si Sarai. Apakah istrinya dari Abraham? Oh jelas Di istrinya. mana tertulis? Iyalah. Assalamualaikum Baik. Baik. Aduh, kadang-kadang Oten itu cuma pengen ngeliatin Mana betapa mereka tertulis? tuh benci sama keturunan Ismail. Itu Bang Billy sebenarnya. Jadi mereka tuh pengen membuktikan bahwa kalian itu juga nggak suka sama Ismail. Padahal coba gue tuh minta sama kalian deh, dosa Ismail dalam kitab kalian ada nggak? Kejadian Heran 16 gua. ayat 3 ini jawabnya. Benci banget Jawab sama ini. Ismail kalian. Biar dijelasin Jadi Bang Billy. Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Hambanya, yakni bukan istrinya. ketika Abraham setelah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu apa? Lalu memberikannya kepadanya Abraham Hambanya itu suaminya untuk Selesai. apa? Bang Billy Untuk menjadi apanya?
Nah, ya istrinya di situ. Istrinya Ya, jelas. Hagar adalah istri daripada Abraham Avinu. Jelas. Mereka tuh cuma mau nuduh kalau Abraham itu berzina sama Hagar, Bang. Jadi sudah jelas ya, teksnya dikatakan bahwa Hagar itu istrinya. Aduh, ada. Ngomong-ngomong sama 70 ke 7 dong. Lu udah banyak belajar 70 ke 7. Nggak mau jadi Yahudi kayak Bang Billy lu. Aku sebenarnya di sini naik bukan untuk mendengarkan yang apa ini ya, yang barusan dibahas-bahas ini, mulai dari Tera sama Hazar, tahap tadi itu enggak. Kemarin Ya, itu jadi gini. Unirifa, kemarin si Bang Adrian sana ya gitu. Jadi azar itu diterangkan di dalam hadis adalah gelar, tapi namanya itu tertulis di situ namanya Tera. Aku baca sendiri tuh Iya. kata yang dia bawa itu. Udah Cuma ada aku nggak tahu di Bang. mana. Itu sama kayak Yakub sama Israel. Lu kan sudah biasa kayak gitu. Bani Iya, Israel itu kan udah betul, biasa. Jadi betul. dari Yakub jadi Israel, Azar Yakub- Tera itu udah biasa. Betul. Yakub ke Israel jauh itu Karena- nama perubahannya. Iya, karena gini loh, karena kan sama kayak sorry ya, kan lu nggak percaya tuh Kak Isa tuh kenapa dipanggil Al-Masih? Isa namanya Al-Masih gelarnya. Nah Muhammad itu kenapa dipanggil Al-Amin? Muhammad namanya Al-Amin gelarnya. Itu hal yang lumrah karena setiap manusia itu punya sifat yang kalau dalam istilah Islam itu ya setiap para nabi itu ada gelar-gelar yang Allah memang berikan kepada mereka kayak Khalilullah, Kalimatullah, kayak gitu-gitu tuh hal yang biasa. Kayak dalam kitab lu kan orang Yahudi kan siapa kayak nabi-nabi yang punya gelar kayak dekat sama Tuhan namanya kayak apa gitu kan, yang siapa sih namanya tuh yang dipanggil dekat sama Tuhan gitu. Bahkan Ismail sendiri kan Tuhan mendengarkan atau Tuhan telah Iya, mendengarkan betul, artinya. betul, Artinya betul. itu pun nama yang ngasih itu siapa coba, dikasih karena dia waktu malaikat datang tuh dia didengarkan sama Tuhan begitu loh. Nah jadi kadang-kadang gini ya, gue bingungnya gini Bang Billy ya. Kenapa sih Ismail ini yang tidak dikenal sama Oten yang gak notabene bukan kitab mereka loh, kitab Yahudi ya. Sorry ya, kalau orang Yahudi benci sama Ismail tuh kayak masih wajar. Kenapa gue bilang kayak adik kakak mal saling benci mah wajar ya, kayak Habil Kobil misalnya kan. Itu kayak oke lah, Ishak sama Ismail keturunannya saling berantem, oke lah nggak apa-apa. Nih gue bingungnya gini nih, nih Oten yang nggak ngerti apa-apa, yang bukan siapa-siapa, juga bukan Bani Israel, kitabnya juga nyomot dari Yahudi. Tiba-tiba kok benci banget sama Ismail gitu loh. Heran gue Bang. Immanuel aja dianggap Yesus. Iya, jadi tuh apa sih sebenarnya? Kenapa kalian yang orang-orang Yahudi yang Yahudi aja, bahkan tidak semua rabbinik atau Yahudi rabbinik itu membenci Ismail loh. Tidak juga ada semua nama loh. Nabi namanya Ismail kok, ada nama Rabi Ismail kok. Iya, nggak ada. Makanya gue bingung gitu loh. Kenapa kok orang Kristen di Indonesia tuh benci banget sama yang namanya Ismail dan Nabi Muhammad. Padahal kalian nggak kenal, kalian nggak tahu siapa mereka. Dan coba tunjukin deh satu dosanya Ismail dalam kitab kalian. Nah masih mending nih gue kasih tahu Bang Billy, silakan buka deh kalau nggak percaya. Yakov itu bahkan dia menipu hak kesulungan Esau loh bersama ibunya. Bahkan kalau dibilang dosa tuh dosa loh. Walaupun nanti ada penjelasan dari Bang Billy lah, karena dia kan keturunan Yahudi itu. Nah tapi istilahnya apa sih dosanya Ismail sehingga oten-oten yang nggak ngerti apa-apa nih kok benci banget sama Ismail gitu? Karena dia anak budak. Apa Bukan, menurut kalian? ini Apa coba? karena dari garis keturunan itu lahirlah Rasulullah SAW itu Bisa jadi ya. memadamkan paganismenya mereka. Iya. Iya bisa jadi gitu loh. Karena Apalagi ini. ya, sedangkan orang Yahudi aja, bahkan rabi-rabi Yahudi pun tidak ada mengatakan bahwa Abraham itu pernah berzina, karena itu bapak orang beriman, dia dipilih Tuhan gitu loh. Kalau seandainya Oten bilang bahwa poligami itu adalah berzina karena mereka menikah, Yakub tuh 4 orang istrinya tuh, Rahel, Zilfa, Lea, Bilfa 2 majikan 2 budak, dinikahin tuh 4-empatnya. Dari 4 itulah muncul Bani Israel nih, keturunan dari nenek moyangnya Bang Billy ini. Nah kalau nggak poligami ya emang bisa gitu muncul segitu. Daud juga tuh poligami tuh. Nah tadi Oten tiba-tiba bilang poligami itu haram, makanya poligami jina. Itu makanya kalian tuh juga bukan cuma nuduh Nabi Ismail doang yang nggak dosa apa-apa, kalian bilang kayak terhinakan. Kalian juga udah nuduh sebenarnya Abraham itu berzina dengan mengatakan poligami sendiri adalah perzinahan. Kalian nuduh tuh Yakub itu berzina itu. Heran gua Bang Billy, gue cuma satu aja Bang, secara psikologis gitu ya, apa sih yang ada di otak kalian sehingga kalian tuh punya kebencian? Itu yang gue pengen tahu Nggak Bang Billy kebalik dari itu. Oten. Nggak kebalik itu. Apanya kebalik? Hadis
Hadis apa? Baca. Apa? Makanya dibaca dulu, dicatat hadisnya. Ingat ya, gue punya Al-Quran yang mengatakan ya, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amilus salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kamu nggak tahu itu artinya apa? Sesungguhnya innal ladzina amanu nih merujuk kepada orang beriman nih. Waladzina hadu, orang Yahudi, wa nasara, orang Nasrani. Man amana billah, orang siapa percaya kepada Allah. Wa amila solihan, mereka beramal soleh. Mereka nggak bersusah hati. Jadi gini loh ya, 404. Allah gue Tuhan yang gue sembah itu melaknat ketika orang itu dia memang melakukan kesalahan, bukan melaknat orang yang nggak bersalah. Beda sama Tuhan lu. Yesus yang nggak bersalah dilaknat, dikutuk di Galatia pasal 3 ayat 13. Ismail yang nggak ada salah apa-apa lu benci gitu loh. Heran gue. Nah jadi gue bingung sama kalian Kristen tuh apa masalah kalian gitu loh. Hah? Bingung gue sama kalian tuh. Oke, Apa karena jadi Islam? Lanjut Bang, memilih. ya Bang 404. Jadi kan tadi kalian narasi ada pertanyaan dari Anda. Coba buktikan, tunjukkan bahwa Hagar itu istri daripada Abraham. Nah, mungkin Bang 404 lupa atau tidak lupa tempat ayatnya ini berbunyi ya. Jadi tadi saya sudah kasih di dalam Kejadian 16 ayat 3 yang berbunyi jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi secara kasih ayat di mana meninggal anaknya dua-duanya tuh hadir untuk memakamkan tuh Ismail itu. sama Ishak tuh ngubur bareng tuh. betul. Herannya betul. gua tuh Ishak sama Ismail tuh nggak berantem kok, kalian yang benci sama Ismail yang bukan siapa-siapanya Ishak kalian. Kalian siapanya Ishak kalian itu Oten. Kalian nggak ada papanya sama Ishak. Bahkan gua ragu jangan-jangan kalian keturunan Firaun loh. Iya. Kalian tuh nggak ada hubungannya sama Ishak. Tiba-tiba Ishak sama Ismailnya nggak berantem kok kalian yang benci sama Ismail gitu. Lihat tuh dalam kitab perjanjian lama kalian tuh Ishak sama Ismail itu menguburkan bapaknya berdua. Mak main pedang-pedangan nggak mereka waktu lagi nguburan? Berantem nggak mereka? Tuh kalian yang bukan Bani Ishak, entah siapa-siapa kalian itu. Anak siapa kalian tiba-tiba kalian kok sok-sokan benci sama Ismail. Siapa gue? Gue keturunan Yesus, nggak tahu lu. Anak Maria Magdalena gue. Nah, lu. Kena lu. Nah, lu. Nama gue Rifa Magdalena, kenapa? Ya, nama gue Rifa Magdalena, kenapa? Makanya gue secantik Maria Magdalena. Apa lu? Ketawa lu kan? Jadi jelas ya Bang 404, siapapun namanya itu aku belum, tapi cumanya 404. Jadi jelas ya tertulis bahwa Hagar itu istri daripada Abraham, betul? Setelah dia mengandung ataupun setelah dia melahirkan, bukan? Tadinya yang berbasic apa? Hamba. Iya, jadi intinya Hagar tadi kan ada yang keraguan. tadinya berbasic hamba itu aja, itu saya mau dengar aja. Iya, walaupun dia tadinya hamba atau apa ya, tapi kenyataannya tertulis dalam teks tertulis bahwa di sebelum istrinya. Ya, jadi dia adalah istri. Jadi sudah jelas dia tidak lagi derajatnya sebagai hamba, tapi dinikahkan dan benar-benar dinikahkan sehingga disebut istrinya di dalam Kejadian 16. Jadi sudah jelas ya. Tidak perlu dipertanyakan lagi status Hagar apakah itu dia istri atau bukan. Jelas istri gitu. Intinya gini loh 404. Gue tuh cuma kesel bukan sama lu sebagai Kristen, enggak. Gue kesel lu Bang Billy itu tadi tuh ngejelasin. Gue kan juga menyimak, pengen belajar di bawah bagaimana sudut pandang Bang Billy kan. Nah lu ketika Bang Billy ngejelasin lu tuh nggak mau terima, lu motong-motong. Gue sebagai seorang yang belajar tuh kayak terganggu. Makanya gue tadi naik ke atas tuh kesel sama lu nya gitu. Coba lu dengerin Bang Billy. Nah di sini kan kita sebenarnya ngapain sih berdebat? Emang kita tuh beda. Lu Kristen, gue Islam, Bang Billy Yahudi. Ya udah. Oh Billy Yahudi enggak? Bill, kamu Yahudi Bill? Ya, Dia tadi Yahudi. kemana Ya aja? lalu ngapain dari tadi di sini coba? Yahudim, Bezrat Hashem, Ani Yahudim. Aduh ya Allah nih orang bingung gue sama kalian tuh kalau ke atas komal-komal ginian tuh kalian sebenarnya cari apa sih? Cari ribut ya. Kalau mau cari ilmu, ayo saling ngedengerin. Bang Bir, udah berapa lama Abang main Tito ini Bang Bir? Iya. Melinanya 70.
Ya nggak apa-apa kan, Heran. Bang 404 ini kan baru tahu. Dia baru Banyak tahu orang- dia. Oke. Yaudah gue minta maaf ya Bang 404 ya. Gue tadi juga karena kesel aja sama lu nya gitu. Makanya besok-besok kalau lo lagi orang lagi jelasin lu denger dulu biar kita sama-sama belajar gitu. Terus ada eh, Apaan sih baca hadis kami itu dibaca dulu dicatat kalau perlu baru lu nggak bisa keluar aplikasi kita nggak denger. Lu mau hadis berapa? Coba sebutin nomornya biar gue buka di sini. Gue tahu semua hadis tentang Yahudi, tentang Nasrani apa pepet lah Yahudi gitu apa. Abu Hurairah. Merayang Yahudi, Bil. Iya. Ada yang tadi klaim kamu Kalau hadis sekutuan. jangan tanya Bang Billy, dia mah nggak ngerti hadis. Gua Islam. Nah, coba kasih tahu Apa? jelas. Abi Hebat, Hurairah yang ya. memerangi Yahudi. Ya Abu Hurairah memerangi Yahudi yang gimana? Kapan Abu Hurairah memerangi Yahudi? Lu kenapa Bang? Ya Allah Bang. Coba ya kamu udah baca belum Abi Hurairah itu? Loh, lu yang bawa syubhat terus gua yang harus nyariin ayatnya. Pinter banget saya kalian bacain Kristen ya. ya. Saya bacain ya. Saya Bukan bacain gua ya. minta nomornya. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Bang Billy tuh sabar banget ya. Gua mungkin lagi datang bulan kali Bang Billy. Makanya gua nggak sabaran denger dari tadi coba. Gua minta mana datanya. Kalau ada nubuatan bahwa nanti umat Islam akan berperang dengan Yahudi itu benar. Ya, itu akan benar. Bahkan jangankan nunggu nanti deh. Sekarang lu nggak lihat tuh orang Islam lagi berperang sama orang yang ngaku Yahudi, yaitu dari kalangan Zionis, IDF sama orang-orang Hamas. Nggak usah nunggu nubuatannya terjadi deh. Itu udah kejadian sekarang. Lu nggak lihat tuh. Nah, tapi nggak ada kaitannya sama pemahaman Bang Billy sebagai orang Yahudi. Karena Yahudi itu sama apa? Apa gua baca? Itu baca aja di bawah itu apa yang gua tulis itu. Mana? Nah, Apa sih nih orang nih Bang Billy? Bang, lu Kristen ya? HR Muslim. Terus nomor berapa? Bentar. Muslim HR 7. Muslim. Apa nih? Air Muslim 7 Apa ini loh? nomor Apa 188. ini? Muslim apa? Air Muslim 188. 188. Yaudah gue cross apa check ini? dulu nih. Lu baca belum Bapak ini? Alamak. Bukan, nggak ada kayak gitu. Di kami tuh hadis riwayat Muslim, nomor kesekian gitu. Nah tuh 188. Gua buka di sini ya, diem. Coba lu. Nah, gue enter di sini nih. Nah, gue baca ya. Bentar. Nah, ini nih gue tunjukin, gue buka cam dulu ya. Gue buka cam, nunjukin hadisnya yang dimaksud. Gedein gue Bang Billy. Bang Bill, gedein adek Bang, banting adek Bang. Nah nih, ya, ini kan hadis riwayat Muslim nih. Ini lu kan minta Sahih Muslim nih, gua kasih lu Sahih Muslim. Nah, terus lu minta nomornya berapa? 188. Nih gua ambil. Ini dia nih. Nih kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir Suhail dari bapaknya Abu Hurairah. Dia berkata, sekelompok manusia dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang. Maka mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mendapatkan dalam diri kami sesuatu yang salah seorang dari kami merasa besar khawatir untuk membicarakannya. Beliau menjawab, benarkah kalian telah mendapatkannya? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, itu adalah tanda bersihnya iman dan telah menceritakan kepada kami Muhammad. Di mana di sini memerangi Yahudi? Ya Allah, ya Karim, ya Subhanallah. Saudaraku 404. Coba Dapat yang dari mana benar lu datanya. hadis? Lu dapat hadis dari mana? Waalaikumsalam. Dapat hadis dari mana, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nomornya kali salah kali, Bang. Yang mana, Bang? Bang, lu dapat info dari Shopee Katul apa CCP? Yang mana? Yang mana? Ya Allah, ya Allah. Ya udah deh, emang teman-teman kita Kristen ini wajar ya. Bentar bintang. Jadi wajar sih teman-teman kita Kristiani ini banyak yang tidak paham. Bahkan jangankan hadisnya umat Islam. Tadi cerita tentang Sarah dan Hagar itu dia tuh nanya, dia nggak tahu loh kalau Hagar itu adalah budak dari Sarai sebagaimana Zilfa dan Bilha adalah budak dari Rahel dan Lea, yaitu istri-istrinya Yakub. Gua nggak habis fikri dan nggak di luar Nurul kenapa orang Kristen nggak paham ini sama Bible-nya gitu loh. Jadi mending ya sebelum lu kritisi iman orang Islam, mending lu belajar Bible deh. Ini gua ya Bang 404 not found
Quran ya, gua nih sebelum gua kritisi kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi, gua tuh memperdalam Islam juga loh bang. Minimal gua ngerti ngejawab iman gue gitu. La hawla wala quwata illa billah. Aduh, begini nih. Apa nggak dikutuk Hasyim lu? Lu bilang Hasyim manusia, bener aja lu. Bang Billy, Hasyim manusia nggak sih? Bukan, lo Isel Mekazef katakan Tuhan itu bukan Tuh. manusia. Jadi di dalam kacamata orang Kristen itu status Ismail itu memang apa ya, seperti direndahkan gitu. Lihat tadi Direndahkan bang. bagaimana caranya mereka memandang Ismail dan Hagar. Ya, lihat tadi dikatakan bukan istrinya itu hambanya. Nah, kita lihat tekstual proof mengatakan bahwa itu disebut istrinya. Mau tidak mau itu sama seperti Kusnadi dulu nih. Kusnadi itu debator tahu Mas hidup tahu enggak tuh? Kusnadi itu salah satu Kristen yang mempopulerkan paham bahwa Abraham itu pezina dan Iya, sama Ismail itu anak Manuk haram. Bulu. Bang sama Manuk Bulu bang. Kan Yusuf Manuk Bulu waktu dia buka komal buka StreamYard waktu Murtadin odong-odong dulu, dia yang bilang kenapa Hagar itu adalah poligami itu Oh berzina enggak, kata dia tuh tuh. hilang suaranya. Halo? Baca itu. Halo? Hilang suaranya. Suaraku hilang. Nih, Tes tuh tes tes. mana orangnya? Loh. Mental. Ada. Halo. Ya, nah kedengeran. Ih Bang Terus, Billy mah gimana, ada gimana? Bang Billy mah signalnya bermasalah. Yang mana? 404. Hadis Bukhari Muslim. As-Saghir. Iya, hadis riwayat Imam Bukharinya nomor berapa? Saudaraku Kristen yang paling ganteng sekacamatan. Saudaraku yang Kristen, yang kita hidup bersama-sama di negara kita tercinta NKRI ini, yang kita aman-aman saja sampai sekarang ini di sini. Gue mau tanya itu hadis riwayat Imam Bukharinya di nomor berapa? Ya Allah, biar gue juga bisa belajar banyak. Ya Allah. Baru nih Nggak kesel gitu loh. Kenapa keselnya? Begini loh, nggak bisa sabar. Gue lagi datang bulan, nggak bisa sabar. Jadi gini ya, kita tuh kan ngomong di publik ya. Ketika kita bicara di publik, maka yang ditanyakan orang, yang diminta pertanggungjawaban orang tuh bukan betapa hebatnya kita berretorika, bukan. Tapi kita tuh punya data nggak sih ketika bicara? Nah kalau kita nggak punya data bicara, mending kita ngomong sama tembok, beneran, serius, jujurly, actually, literally ya. Tapi tolonglah gitu loh, masa kayak gini sih Tapi nggak apa-apa lah, dia juga baru ya bang ya, baru datang ya bang. ya kayak tembok, kayu, batu saling ngobrol, saling saut-sautan. Di kitabnya ada itu. Iya. Bang Nah, lanjut lah Bang Billy. 404 monitor. Kajian lah Bang Billy. Bang Billy lu kajian Bang Billy itu tentang apa kayak gitu? Udah tadi udah kajian monolog tadi di awal membahas tentang 10 tulah. Nah, kalau menurut Torah ya 10 tulah versi Alkitab itu berbeda jauh dengan versi daripada Torah. Dari Alkitab sama Torah berbeda di dua kutub yang ketiga dan keempat. Nah, Itu yang Septuagint. enggak dari Tanakh, dari Torah. Tanah Torah. dengan apa? Dengan LAI perjanjian perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama tulah ketiga itu adalah nyamuk. Nah, ya kan? Nyamuk. Padahal kinim itu bahasa Ibrani kinim itu adalah kutu atau bahasa Inggrisnya lice. Lice tulisannya, lice. Nah, terus yang keempat arof, binatang buas, wild beast. Nah, mereka mengartikan apa? Lalat pikat gitu. Jadi itu dua hal yang bisa dibandingkan dan berbeda di dalam pemahaman. Mungkin tafsir mereka ketika nyamuk itu sama dengan kutu kan, sama-sama menyedot darah. Nah, mereka memiliki ini nyamuk ini. Jadi menafsirkan itu nyamuk karena sama-sama menyedot darah. Tapi yang namanya kinim itu dalam bahasa Ibrani itu kutu, lice, bukan
mosquito atau Itu termasuk nyamuk. berdosa nggak sih Bang Billy? Karena kan gue baca juga tuh dalam kitab Ulangan Pak Amsal gitu, tidak boleh merubah firman Tuhan, tidak boleh mengganti-ganti gitu tuh, termasuk berdosa nggak sih mereka gitu yang LAI gitu terjemahnya diganti tidak sesuai dengan tafsirannya? Menurut lu gimana? Kan ada ayatnya kalau nggak salah kan? Iya. Iya betul, tidak boleh menambah atau mengurangi, ya. Hukumannya mati serius. Lu tau gak gue Makanya- tunjukin Paulus ada nambahin sama ngutip ayat Mazmur tapi dirubah. Lu gue mau tunjukin nggak? Dan hasilnya itu, fatal yang banget. itu, yang sebuah Ibrani- tubuh telah di Bukan cuman itu. Satu tubuh. Apa tuh? Ada lagi gue kasih, coba lu buka yang HP lu barusan. Nah, Coba ini lu keren besarin. ini. Lu buka ya. Keren Lu ini. buka Ibrani Ya, ya, pasal ya, ya. 1 ayat 8. Ini penting banget ya karena tuh efeknya tuh jadi Tuhan tuh jadi Hashem itu kayak manggil Tuhan sama Yesus. Lu baca Ibrani pasal 1 ayat 8 Bang. Bahaya banget lo Bang. Ngeri banget lo Bang. Pokoknya parah banget itu. Ibrani 1 ayat 8 itu kan ketika di situ katanya Tuhan berkata kepada Yesus, tahtamu ya Allah, kayak gitu Bang. Hah? Iya, Masa? jadi Hashem itu seolah-olah berbicara sama Yesus yang adalah anak, tahtamu ya Allah. Jadi Bapak menuhankan anak gitu loh, manggil Allah sama anak. Lu baca, pokoknya buka deh. Ibrani pasal 1 ayat 8 terus nanti lu ada bintangnya kan? Nah, lu klik tuh bintangnya tuh. Ibrani 1 Terus dia ayat 8. kemana bintangnya? Lu buka dulu. Ya udah gua aja yang buka ya kalau gitu ya. Gua yang buka deh. Hilim Ya, bintang ya. itu paling. Tehilim ya, Tehilim. Oh iya, memang kitab Ibrani itu sering ngambil ke Tehilim. Ibrani 10 ayat 5 juga. Ya udah gua aja yang buka ya, gua aja buka ya. Nih Ya. gua aja buka nih. Ini Ibrani pasal 1 ayat 8 dan ini tuh maknanya tuh jauh tabrak lari tau nggak sih? Ini emang kalau udah dosa banget nih. Ini yang dosa bukan LAI loh, tapi yang dosa tuh penulis kitab Ibrani loh, Bang. Di sini azan ya, tapi gua nggak sholat ya. God mute dulu, gua lagi nggak. Nah, sorry ya. Lu baca ini Bang, Mambili. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran kan gitu kan. Nah 1 ayat 8 nih. Tetapi tentang anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Rasain lu Bang. Hah? Lalu, tetapi tentang anak ia berkata, jadi Tuhan berkata tentang anaknya itu, tatamu ya Allah. Oh kok gitu? Nah, Tetap tapi kalau untuk lu cek di sini, ini kan ada bintangnya nih, lu cross check di sini. Lu lihat nih, Mazmur apa ini kutip? Tahtamu kepunyaan Allah. Dihilangin kepunyaan Allahnya. Oh. Berarti terjemahannya sendiri menunjukkan ketidakbenaran atas klaimnya gitu kan? Kan si penulis Ibrani inilah. Iya. Aslinya gini, jadi penulis kitab Ibrani ini comot kitab Mazmur. Nanti dihilangin kepunyaan, diganti tahtamu ya Allah gitu. Oh Jadi, gitu. ini surat Paulus ya. Kayaknya dia ngutip dari apa itu? Dari Septuaginta ya. Mazmur. Kayaknya dia ngambil Septuaginta nggak tahu deh. Ntar aku cek Septuaginta dulu ya. Iya. Bisa jadi. Septuaginta dong. Biasanya Paulus ngutip-ngutip Septuaginta biasanya. Iya betul. Tapi kalau kayak ini kayaknya enggak nih. Memang kitab Ibrani ini banyak errornya sendiri. Baik itu secara intern Alkitab ya, aku ngomong Alkitab ya. Alkitab mereka ini secara intern sering bertabrakan secara tekstual dan konteks gitu. Sering bertabrakan. Halo, Assalamualaikum. Katanya Ya, Ibrani salam. tapi bahasa Yunani ya. Emang aslinya itu berbahasa Ibrani atau apa? Kok dikatain Yunani. bahasa Ibrani? Ini surat Paulus Ibrani. kepada jemaat yang ada di Ibrani nih. Iya. Iya, tapi kan Paulus itu ngutip apanya itu berdasarkan dari naskah apa? Tapi Naskah apa Ibrani tadi namanya? penulisnya nggak tahu deh siapa. Masih Iya benar. random. Nggak diketahui. Iya masih random kayak Ibrani ini. Kata Oten Paulus. Katanya sih ya. Kan itu surat-surat Paulus, berarti Paulus penulisnya. Iya katanya, tapi masih random nih kayaknya nih. Ya harusnya kan pakai bahasa Ibrani, jangan pakai bahasa Yunani kan begitu logikanya. Betul nggak? Enggak, maksudnya ini Paulus kan ngutip kitab. Nah, Untuk dia ngutipnya itu dari Septuaginta gitu. Septuaginta yang Ya, yang berbahasa Yunani. Sementara kan melalui penelitian-penelitian sekarang, Septuaginta itu nggak bisa dijadikan patokan karena penggunaan bahasanya itu terlalu bebas oleh penulisnya.
Ya, Pentateuch. Makanya kan kita kembali ke teks Nasorahnya. Ya, lihat aja mesoranya nanti. Ya betul, makanya ketika perjanjian baru itu mengutip dari Taurat, nah itu kita jadi begini loh, ini apaan sih ini ajaran ini? Ini di mana ajaran ini di dalam Torah? Nah, itu yang dirasakan oleh zamannya Rabban Gamaliel. Bang Pada waktu Billy, itu. lu nggak tahu yang menghinakan Torah kan juga Paulus di Roma 3 mengatakan kitab suci menghukum manusia dalam dosa, terus kemudian Torah itu tidak bisa menyelamatkan, tidak sempurna, kan tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah gitu loh. Sementara kan kalau kita lihat dalil kitab suci kan banyak Hashem mengampuni tanpa ada kematian gitu. Asal Bani Israel atau kaum Yehuda meminta ampun, maka Tuhan akan mendengarkan dari langit. Itu kan ada ayatnya dalam kitab Raja-Raja. Jadi emang doktrinnya mereka ini tuh kayak jungkir balikin orang Yahudi. Makanya kan Rabbi Ben Abrahamson, lu tau kan Ben Abrahamson, gue pernah DM-an sama dia, Bang Billy. Gue nanya tentang Mesia kan, terus dibilang sama dia, iya kata Ben Abrahamson kan, karena Kristen ini adalah ajaran Yahudi yang dicampur dimix sama ajaran pagan. Dulu Caesar itu kan dipanggil anak Tuhan, makanya tuh dilakukan hal yang sama kepada Nabi Isa gitu, kata Ben Abrahamson. Nah sementara kalau secara memang sih kalau gue sama Ben Abrahamson terlepas dari ini ya, perbedaan nama Tuhan dan keyakinan kita, karena dia adalah Yahudi, tetap secara konsep dan secara esensi kita tuh sama, kata dia. Konsep sama, esensi sama gitu. Maka kita berserah diri aja nanti. Bang Billy terserah deh nanti Robul Alamin ini akan menghakimi dia, gue juga. Tapi secara esensi Tuhan yang kita perkenalkan tuh kok sama gitu loh. Lu lihat nggak Bang, ada Viti yang bikinin foto Yesus temenan sama Siddhartha Gautama sama Krishna. Lu tau nggak itu? Lu lihat Vitinya nggak Bang? Pernah seliweran nggak di Viti lu? Bang Billy. Iya, suka Nah, lihat, ya. dan gue lihat tuh nggak ada Tuhannya Yahudi sama Tuhannya orang Islam di situ. Ya, Tuhan kita nggak kelihatan, Tuhan mereka bisa kelihatan. Ya karena nggak kelihatan. Tuhannya orang Untung Yahudi aja. tuh, gue nanya Tuhan Yahudi mana sama Tuhan Islam. Gue komen dong kan, mana Tuhannya orang Yahudi sama Tuhannya orang Islam? Gue nggak ada, gue bilang kan. Nah itu dia, ternyata betul lah esensinya Tuhan yang kita sembah tuh sama. Lanjut. Oke, ini ya kitab Ibrani nih. Ketika itu ia masuk ke dunia dan berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Waduh, wah. Jadi seakan-akan ini Yesus ini sudah disediakan untuk mengganti korban bakaran. Jadi kurbanot dulu tuh kayak nggak ada artinya Bang. Kurbanot zaman dulu tuh nggak ada artinya. Nah itu cluenya kemana tuh? Cluenya tuh bintangnya kemana tuh? Ke Mazmur. Nah, ini sering banget ya Teh Hilim ngambilnya ya ampun. Mazmur padahal apain? Telinga. Nih, engkau menyediakan telinga. Telinga buat apa? Untuk mendengar. Nih. Ya elah. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan atau korban bakaran, tapi engkau membuka telingaku, gitu. Ya elah. Bang lihat dong Bang, itu Ibrani 10:5 ya? Ibrani 10:5. Iya. Oke, gua dapat lagi ayat baru. Makasih Bang Billy. Ibrani 10:5. Jadi ya. ini replacement teologi bahwa Tuhan di dalam daging menebus dosa manusia. Oleh karena korban-korban yang dahulu itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga Tuhan Sang Bapa itu menyediakan sebuah tubuh. Wah, ketangkep dia Paulus. Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku, ya. Karena kepada korban bakaran, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Nah, ini diambil semua dari Mazmur. Nah, tapi dia ganti kata engkau menyediakan telinga diganti dengan menyediakan tubuh. Ini kan kejahatan tekstual ini yang terorganisir. Iya. Kalau itu betul-betul tekstual atau bahasa aslinya memang ada begitu, itu bukan salah LAI lagi, tapi salah Paulus yang betul-betul merubah isi dari kitab perjanjian lama gitu. Parah banget, ngeri banget. Betul. Coy. Kita lihat lagi kitab penting ya. Nih, Nah, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, korban sajian, tetapi engkau membuka telingaku. Korban bakaran, korban menghapus dosa tidak engkau tuntut. Ini diambil sama si penulis Ibrani, tapi di kata telinga ini diganti sebagai jadi tubuh. Waduh, gila. Kejahatan ini. Tuh, parah banget ya.
Gimana Itu nggak secara nabrak Yahudi ya, dosa besar, itu dosa besar ya, sampai ngeri banget ya. Makanya di dalam keluarnya kitab perjanjian baru diawali dengan kitab Matius itu dari awal aja udah salah itu, udah banyak pelanggaran. Kalau katanya kitab Matius itu firman Tuhan setara dengan Tanakh, maka tidak ada boleh yang salah. Nah, ini Matius pertama menghilangkan 4 nama raja besar. Kedua, masalahnya adalah soal Jekonia, ya. Yakin? Keempat, ya Masa keempat. yakin Yekonya katanya anaknya Yosia, padahal anaknya Yoyakim, dihilangin nama Yoyakim. Yakin, iya benar. Itu makanya dihapus sama mereka. Nah, harusnya jumlahnya itu bukan 14 dari set keduanya, tapi 18 kalau kita bandingkan dengan kitab Tawarik gitu. Nah, kenapa demikian? Kenapa Paulus? Nah, kemarin ada Kristen naik sini ya, naik ke Komal. Dibilang, "Oh, itu raja-raja itu adalah raja-raja yang jahat." Loh, bagaimana dengan Ahaz dan Manasye? Ahaz itu menaruh patung berhala di bait suci dan Manasye membunuh Nabi Yesaya. Salomo Gitu. kan akhir hidupnya kan dia karena wanita Kan'an kan dia sampai ada di situ bahwa dia sempat nyembah ke dewa Kan'an juga, walaupun Islam nggak percaya itu gitu kan. Itu kan ada. Jadi mereka tuh hipokrit banget gitu ya, kayak apa ya, kalau giliran udah benar di sini tuh iya ini loh karena ini jahat di jalan Tuhan. Lah, padahal Hasyim sendiri banyak loh orang-orang Yahudi Bani Israel dulu tuh yang jahat, lalu dihukum Hasyim tuh diselamatkan lagi, dihukum. Memang begitu konteksnya. Nah, tapi giliran mereka tuh ketahuan bokisnya langsung ya kayak gitulah. Alasannya kemarin itu katanya 3 raja itu jahat permanen sampai mati. Terus yang 2 lagi ditulis tapi jahat, walaupun jahat permanen. tapi bertobat katanya. Jadi Ya itu ya. terdapat ke standar ganda gitu, seperti standar Iya, ganda. standar ganda memang. Sama-sama Ya, itulah. jahat, kenapa yang 2 ditulis, kenapa yang 3 enggak gitu. Iya, sama kayak gini 70/7 ketika orang-orang Kristen tuh nyerang Islam dengan bilang Tuhannya orang Islam tuh kejam, kerjanya berperang. Gue tunjukin dong dalil kan. Lu lihat nih, Tuhannya Bani Israel ngajarin Daud berperang, jari jemarinya diganjarkan memanah. Itu kan dulu. Sekarang kan hukum kasih berlaku, katanya. Apaan kayak gitu coba? Ada Ini coba disapa dulu tuh di atasmu, Kafara. Coba disapa Oh dulu. ya, Mas iya Kafara. Kapara. Silakan Kapara. Halo ya. ada umat Kristiani kan meyakini bahwa Yesus ini adalah sang raja damai kan gitu. Nah, Yesus sendiri kan udah membantah, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi melainkan pedang kan gitu. Makanya Iya betul. Ayo sebelum kita sapa dulu Kafara ini. Kafara lo Iya. Kristen Islam atau Konghucu? Kristen. ya Oke. Silakan. Oke. ya makanya Halo. Halo, silakan ngomong. Ini Santai aja Kafara. Santai aja Iya. santai ya. Ya. Gimana Kafara? Kan tadi kan dikatakan kalau Yahudi dan Islam itu kan Tuhannya sama. Oh, enggak. Tunggu. Enggak. Gini ya, salah. Makanya jangan diganti-ganti perkataan orang lain. Kalau ada yang bilang Tuhannya sama, sorry ya, gue akan bilangnya begini. Yahudi dan Islam itu mengerti dan paham dan setuju bahwa Tuhan yang kami sembah itu secara esensi sama, secara konsep sama. Oke, dan kita nggak boleh mentang-mentang Bang Billy enggak. Dia Yahudi, gue Islam. Masalah siapa yang disembah itu urusan dia, gue sembah siapa. Tapi esensinya sama ya. Tuhan dia nggak bisa kelihatan, nggak bukan manusia, dan Tuhannya adalah pemilik Rabbul Alamin atau pencipta langit dan bumi itu ya. Nah, dia menyebut nama Tuhannya tidak boleh disebut sembarangan, tapi dia lebih mengganti kemudian menjadi Adonai atau Hasyim. Apa tadi Rabbil Alamin? Apa itu artinya? Rabbul Alamin itu pemilik alam dan pemilik pengurus, pencipta, penjaga gitu. Jadi Rabbul Alaminnya Coba ulangi lagi. Ulangi lagi bahasa Arabnya. Rabbul Ulangi lagi bahasa Alamin, Arabnya. Rabbul Alamin. Ribonus Rabbul Alamin. Olam. Ribonus Olam.
Tuh, Tuhan kita tuh Tuhan gitu seluruh ya. alam, Tuhan seluruh Gitu Tuhan kita berdua tuh itu ya, bukan Tuhan yang kemudian ya datang di abad pertama, nggak gitu, sorry. Nah, tapi nggak bisa kalian katakan sama karena ini nanti merujuk kepada pemahaman beragama yang memang berbeda. Nggak bisa disamain. Biarkan kami dihakimi sama Tuhan kami masing-masing, oke? Bukan berarti Tuhan kami ada dua, bukan. Tapi kami percaya, Bang Billy percaya bahwa Rabbul Alamin itu adalah yang digambarkan dalam Torah. Saya percaya Dibunuh Rabbul oleh Alamin itu yang digambarkan dalam Al-Quran, oke? Nah, ini harus paham kalian. Silakan lanjut. dan Tuhan berfirman Ya, Bang Kafara, lanjut Bang Kafara. Justru kalau kalian memisahkan gitu malah jadi bingung. Berarti ada dua Tuhan. Oh, beda dong. Enggak. Gini loh, enggak lah. Jadi gini ya. Tuhan berfirman itu menurut bahasa kaumnya. Dan Ya, kajian bentar bintang biar strike to the point bintang. Kami tidak membedakan, tapi begini, kami memiliki sumber keyakinan yang berbeda. Dalam penggambaran Tuhan yang dipercaya, yang esensi dan serta konsepnya sama itu, Bang Billy lebih merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada Musa menurut keyakinan Bang Billy, yang mana memiliki syariat yang berbeda dengan kami umat Islam. Tapi secara hal yang fundamental tentang Tuhan, esensinya sama. Dengar ya, ini paham. Ini kayaknya tuh nggak sulit ya memahami ya. Esensinya sama, konsepnya sama. Nah sekarang itu kalau dikatakan, kalau gue bilang sama nggak Tuhan Bang Billy dengan Tuhan gue bilang sama. Tapi gue nggak bilang nggak boleh mewakili seluruh umat Islam dalam hal ini. Ini perspektif pribadi gue. Gue percaya Bang Billy itu menyembah kepada Tuhan yang sama yang gue sembah. Hanya saja dia menyebut nama Tuhannya Hashem sama. Gue juga boleh nyebut nama Allah gue dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ya Al-Malik. Gue gak apa-apa, gak bilang Allah kok. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, kalau dia manggil Tuhannya Ar-Rahman, kata dia nih Bang Billy. Karena gini, Rasulullah tuh bilang begini ya. Nih dengar ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang orang Yahudi kepada beliau karena beliau pemimpin waktu masanya di Arab itu, karena sudah Fatu Makkah, karena sudah menguasai Makkah atau sudah mengajarkan Makkah, dan beliau dianggap sebagai nabi, sudah dipercaya sebagai nabi. Datang orang Yahudi ke hadapan beliau untuk mempertanyakan bagaimana orang Yahudi ini menjalankan hukum-hukumnya. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Tanya saja sama mereka, di kitab mereka kan tertulisnya begitu. Nah, bukan berarti Tuhan kita beda, bukan. Tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya Yahudi ini mengikuti ajaran yang diturunkan kepada mereka melalui Musa dan nabi-nabi mereka. Begitu. Makanya ada rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa sebagai bentuk keadilan Hashem itu juga mengutus nabi-nabi untuk bangsa lain. Tapi bukan untuk Bani Israel. Bukan, karena untuk mereka tuh dari Bani Israel. Jadi makanya mereka tidak mengimani Nabi Muhammad nabi untuk mereka, Isa nabi untuk mereka. Gitu. Makanya mereka menunggu Mesias itu yang lain dari keturunannya, Yakub, Daud. Kayak gitu aja nggak paham. Ini simple banget lo memahaminya lo, saudaraku. Lanjut. Tapi kalau lu tanya sama gue pribadi, gue bilang Tuhan gue sama Bang Billy itu sama. Tapi kita memiliki perspektif berbeda tentang Tuhan ini gitu. Lanjut. Oke, kalau gitu, kalau menurut Bang Billy, ajarannya Islam yang dibawa Muhammad itu benar atau salah? Salah gimana sih lu, dia gak terima Nabi Muhammad? Enggak. Gimana pertanyaannya? Menurut Bang Billy, Islam yang dibawa Muhammad itu ajarannya benar atau salah? Oke, Yahudi sama Islam berbeda syariat. Tapi ajarannya benar atau salah, saya nggak tahu ajaran Islam masalahnya. Saya belum belajar ajaran Islam, jadi saya nggak tahu apakah itu benar atau salah dalam perspektif teologi atau cara syariat Islam lah gitu. Tapi kalau syariat Islam misalnya yang sama, misalnya kayak babi itu haram, itu ya berarti sudah sama dengan Torah. Terus kayak misalnya memberi sedekah, kayak misalnya apa lagi? Ya itu benar gitu. Makanya saya belum belajar soal keislaman, syariat Islam saya belum belajar. Tapi kalau kamu tanya benar atau tidak, harus itu ditanyakan kepada orang-orang Islam soal itu. Gitu. Gue jawab. Enggak, justru saya jelas nggak tanya ke orang Islam.
Bentar, Kalau saya nih gue tanya ke jelasin nih. Enggak. Ini mindset loh ya. Gue bingung sama orang Kristen ya. Enggak, Bu. Tidak pernah ada satupun orang Islam mengatakan Yahudi itu Islam. Tidak pernah satupun orang Yahudi mengatakan Islam itu Yahudi. Sudah jelas, clear dan terang benderang. Yahudi, literasi untuk berkeyakinannya adalah Tanakh. Islam adalah Islam, literasi berkeyakinannya Al-Quran. Apakah Yahudi Islam berbeda? Jelas berbeda. Tapi ada garis besar yang bisa kita ambil bahwa ternyata antara Yahudi dengan Islam itu memiliki ajaran yang ternyata banyak kesamaannya. Contoh, kami sholat, mereka tafilot. Kami mentahirkan diri dengan berwuduk, mereka juga mentahirkan diri. Kemudian kami tidak makan babi, mereka tidak makan babi. Kemudian mereka melakukan yang namanya mendoakan Abraham. Kami juga mendoakan Abraham. Nah, kalau lu tanya sama Yahudi Islam salah, ya jelaslah Islam salah menurut mereka karena mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi untuk mereka. Tapi ketika ternyata diselidiki sama Bang Billy ajaran kita, kayak kita pernah berdua tuh, kita nyelidikin nama Tuhan kita, sifat Tuhan kita tuh sama. Ya udah sama. Kecuali misalnya tiba-tiba ada gelar Mesiah dipanggil untuk Tuhan. Nah, gue tanya sama Bang Billy nih, Bang Billy pernah nggak sih gelar Mesiah dipanggil ke untuk Tuhan? Ya nggak pernah. Jadi kita lihat ya di dalam Torah kan ada 10 perintah Tuhan. Nah di Al-Quran itu ada 10 perintah Tuhan, tapi letaknya itu di berbagai surah letaknya, bukan di satu surah, bukan di satu kitab. Kayak misalnya kitab Keluaran itu satu kitab dari 1 sampai 10. Nah kalau di orang-orang Islam ada 10 perintah Tuhan, tapi letaknya terpencar-pencar di surah-surahnya gitu. Gue mau ini ya. Gue bingung sama orang Kristen ya. Enggak, sebentar. Kalau Gua yang di bawah, saya di tanya, bawah ya. Buat teman Kristen yang di bawah ya, Bu, sebenarnya nih. tuh kalian tuh harus malu loh. Kenapa kalian harus malu? Ini gue sama orang Yahudi, ini lagi ngomongin sesuatu yang ibarat kata tuh, kita sama ya bang? Iya ya Fa, kata Bang Billy nih. Nih Oten lu siapa gitu? Oten kalian siapa gitu loh? Satu, Tuhan kalian manusia. Ya kan, yang kedua kalian punya Trinitas, yang ketiga kalian pemakan babi gitu. Lah kita berdua aman. Lah Bang Billy, Tuhan lu Trinitas nggak? Enggak, Tuhannya monoteis. Yang kedua, Tuhan lu manusia nggak? Kagak katanya. Lu makan babi nggak Bang? Enggak katanya. Lu disunat nggak? Disunat katanya. Lah terus Oten siapa lu gitu kan? Kenapa kalian yang repot ketika ini keturunan Ismail dengan keturunan Ishak lagi ngobrol? Keturunan kita kayaknya mirip ya, sama ya secara esensi. Itu kita lagi damai tuh ya kan? Damai dong kita. Tiba-tiba dia ada Bani penyembah manusia. Terus konsep Tuhan yang nggak jelas dengan trinitasnya gitu ya kan. Kenapa gue bilang nggak jelas? Karena sampai sekarang masih diperdebatkan sama orang-orang Kristen sendiri ya kan. Sampai sekarang tuh kenapa gue bilang nggak jelas? Karena memang misteri menurut bapak-bapak gereja. Terus dibilang lagi tuh, kenapa si Ripa pede kali loh? Yang mengakui loh orang Yahudi sendiri bahwa secara konsep dan esensi Tuhan kita sama. Lah Oten Bani penyembah manusia yang pernah mati. Kenapa kok jadi resah, gelisah dan panas kejang di bawah gitu? Bingung gue ya. Lanjut. Ini yang saya tanyakan kan ke Bang Billy, kenapa Bu Uni yang neracos terus? Ya saya kan perempuan lagi datang bulan. Lanjut. Makanya kalau menurut ilmunya Bang Billy, setelah baca Taurat, kemudian melihat ajarannya Muhammad, itu benar atau salah? Setahu saya karena ada 10 perintah Tuhan di dalam Al-Quran, which is adalah ada Torah, isi Torah di dalam Al-Quran, ya berarti benar gitu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya, karena Torah itu kan dikatakan oleh Raja Daud, Torah Hasem demi Meshwat Nefes, bahwa Torah itu sempurna. Jadi sebagai kitab, seorang raja dan seorang nabi mengatakan Torah itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah, apakah di Al-Quran ada? Apakah di Al-Quran ada isi? Bang. Kasihan Oten di bawah bang, sedih banget mereka. Ya, apakah Al-Quran, apakah Torah ada di dalam Al-Quran? Ada 10 perintah Tuhan. Asara Defarot ada di dalam Al-Quran, tapi letaknya ada di terpencar-pencar di surah-surah. Waktu itu pernah disusun ya. Waktu itu aku pernah ketemu sama teman Muslim, terus dia menyusun ada di surah ini, surah ini, surah ini. Ya, kayak misalnya soal lo iheleka Elohim akrim alpanai lo taseleka fisal bekoltimuna, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah, jangan kau sujud menyembah kepadanya. Itu semua ada di dalam Al-Quran gitu. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran itu jalan kebenaran, iya bisa juga.
Oke, jika Bang Billy menganggap Al-Quran itu Ini Bang Billy dong. benar, jika Gue nanya Bang Al-Quran Billy dong ke Farah. Gantian dong, gue mau nanya Bang Billy. Menurut lu Bang Billy, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan dalam Torah itu gimana itu Bang? Masa katanya Torah itu nggak sempurna, tidak bisa menyempurnakan, gimana itu Bang? Ya itulah apa yang diajarkan oleh Paulus yang bertentangan dengan Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan jangan kau kira aku datang untuk merubah hukum Taurat gitu. Yesus bilang katanya satu iota pun tidak akan hilang gitu sebelum segala sesuatu itu jadi. Nah, ajaran Paulus ini dengan Yesus apalagi dengan Torah itu berbeda 180 derajat. Raja Daud mengatakan Torah itu sempurna, Paulus mengatakan Torah itu tidak sempurna gitu. Karena Torah sudah diganti dengan sebuah tubuh. Tadi kita lihat ya, Torah itu diganti oleh sebuah tubuh. Wah, jadi seakan-akan membenarkan bahwa tubuh itu adalah Yesus yang menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa-bangsa. Padahal kalau kita lihat di dalam teks yang ditukil ya diambil oleh kitab Ibrani itu diambil dari kitab Mazmur. Di kitab Mazmur apa? Engkau memberikan aku telinga untuk mendengar. Jadi telinga itu diganti dengan tubuh oleh Paulus atau siapapun itu penulis kitab Ibrani. Gitu. Tuhan dalam perjanjian lama itu roh Bang. Tuhan lu roh ya Bang. Lu penyembah roh kayak animisme gitu Bang. Baru tahu. Ya Hashem di dalam seluruh pemahaman para nabi itu bukan berbentuk roh, justru Hashem lah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Nah, ketika dikatakan angin Allah, awan Allah, api Allah, malaikat Allah, dan roh Allah, mereka itu adalah ciptaan. Nah, di situ sering kalian salah paham bahwa roh Allah itulah Allah yang berbentuk roh. Kalau begitu, malaikat Allah, ya Allah itu malaikat, gitu. Kan begitu. Nah, sekarang misalnya ada yang bilang ini kemarin Luga Tamburan mengata, Bill, lo itu kan ada rohnya. Nah, berarti kan lo nggak bisa pisahkan dengan roh. Gue bilang, ketika tubuh gue yang disebut Billy itu bukan roh gue, tapi badan gue. Makanya ketika gue mati, Shalom, ketika gue mati, maka Billy udah nggak ada lagi. Jadi esensi, hakikat dari seseorang itu adalah apa? Adalah jiwanya. Nah, bukan badan ini esensinya, tapi jiwa kita. Gitu. Lanjut. Bang Bill tadi mengatakan Al-Quran itu adalah juga jalan kebenaran. Kemudian sedangkan di dalam Al-Quran itu ada diajarin untuk beriman sama utusan Tuhan. Yang salah duanya adalah utusan Tuhan itu ada Isa dan ada Muhammad. Lalu salah duanya itu istilah mana itu? Salah duanya Ya, baru dengar aku. kalau salah satu kan Isa, tambah lagi salah satu lagi jadi ada Muhammad. Lalu aku bikin terminologi baru, salah duanya, berarti dua-duanya salah gitu. Kalau menurut Bang Billy, Lalu kamu benturin dulu Ya. cara kamu berbahasa salah duanya. Maksudnya apa? salah Dua-duanya satu salah. aja, salah satu. Oh ya. Salah satunya tadi Berarti satu itu salah gitu. itu perumpamaan Bang Billy. Salah Aduh, satu tuh salah satu, berarti ada satu itu dua salah. yang di ya udah anggap aja itu hanya kata-kata. Intinya adalah Quran itu menyuruh untuk beriman kepada utusan Tuhan, yaitu Isa dan Muhammad. Apakah Bang Billy mengikuti utusan Tuhan itu? Salah. Kami beriman kepada para nabi semua. Jangan Nabi Musa juga dimuliakan Musa, Nabi Musa. Daud. Yang saya Banyak. tanyakan Bang Billy, Ya bukan salah, kamu bertanyanya kalau Al-Quran bertanya ke Bang Billy, ya salah. Iya, kamu bahasnya Al-Quran. Iya, tanya. Enggak Bang Billy itu bukan Islam. Enggak, Ya Allah saya- Kak Farah, dia enggak menerima Nabi Isa, tidak menerima Nabi Muhammad. Gimana sih lu ya Allah? Oke, baiklah. Kalau jika memang Bang Menerima Billy Nabi Muhammad, Kak Farah. Kalau dia menerima Nabi Isa, Nabi Muhammad, dia bukan Yahudi, tapi orang Islam. Ya Allah ya Rahman. poin dapat. Ya, jadi gini pemahaman kita ya. Apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi ya?
dia adalah nabi. Nah, tapi dalam kacamata kami dia adalah nabi bagi pada waktu itu orang-orang Arab pada waktu itu, karena kita lihat pada waktu itu orang-orang Arab yang pada waktu zaman Nabi itu atau sebelum Nabi itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Kita lihat ada praktek penyembahan berhala di situ. Nah, kehadiran Nabi Muhammad di Arab Saudi itu untuk apa? Meluruskan ajaran yang salah dari penyembah berhala ini kembali kepada ajaran para nabi, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang tidak berbentuk fisik jasmani atau materi. Itu yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad. Menegakkan apa? Ajaran Tuhan itu echad, satu-satunya gitu. Jadi apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi? Dia adalah nabi, tapi pada kacamata kami dia nabi bagi bangsa Arab pada waktu itu dan bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya gitu. Nah, bagaimana dengan orang Israel? Nah, dalam Torah ada dikatakan lo kambe kemoseot nabi umabit etemunato, ya. Artinya tidak ada nabi yang seperti Musa di mana? Di mana? Apa seluruh dunia? Di Israel saja. Tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas tanpa perantara gitu. Jadi apakah Nabi Muhammad nabi? Dia adalah nabi gitu. Nabi yang dikirim oleh Tuhan untuk menegakkan ajaran para nabi sebelumnya yang pada waktu itu sedang orang-orang Arab pada waktu itu sedang merosot di dalam penyembahan berhala. Nah, sama halnya dengan nabi-nabi yang diberikan Tuhan kepada bangsa lain. Kepada orang Edom diberikan nabi yang bernama Nabi Bileam, ya. Apakah Tuhan berbicara kepada Nabi Bileam? Jelas Tuhan berbicara kepada Nabi Bileam. Dia bilang gini, segala yang kau katakan itulah yang akan kamu katakan kepada Balak gitu. Jadi apakah Bileam itu nabi? Nabi. Apakah dari bangsa Israel? Bukan, dia dari bangsa Goim. Nah, apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi? Nabi, tapi Nabi Muhammad adalah nabi bagi bangsa Goim dan bagi orang-orang yang mau menerimanya atau kenabiannya gitu. Kalau orang Yahudi, nabi kami yang terbesar ialah Moshe Rabenu begitu. Baik. Sekarang ini untuk Ibu Uni nih. Ibu Uni. Sekarang untuk Ibu Uni nih. Kakak. Ibu Uni. Ibu Uni itu ibu sama kakak. Uni itu artinya kakak. Panggil Uni aja. Ya udah. Untuk Ibu untuk Uni kakak. Ibu kakak. Ya apa-apa, Dek. Tadi Uni sudah mendengar kalau Bang Willy mengakui Muhammad Nabi Arab. Kalau menurut kalian Islam yang dilakukan Bang Billy ini, orang Yahudi ini, mereka sudah bertuhan yang satu, mereka sudah beribadah menurut Taurat. Kira-kira mereka nanti di surga bersama dengan kalian nggak? Atau Nih aku bacain dalilnya ya. Atau mereka masih tetap kekal di neraka? Kasih dalilnya nih. Iya, kan dalam surah Al-Baqarah kan jelas tuh innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Bukan cuma Yahudi Allah mention di situ. Kata Allah, barang siapa yang beriman dari golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi atau Sabiin, ketika mereka beriman kepada Allah dan melaksanakan amalan solehnya apa? Amalan-amalan yang Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad, maka mereka ya di situ dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan dapat balasan dari Allah. Mereka mendapatkan balasan dari Allah. Nah, tapi gua harus jujur, gua nggak boleh tutup-tutupi depan Bang Billy. Inna dinna indallahil Islam. Tidak ada agama yang yang konteksnya yang dibenarkan oleh Allah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul kecuali Islam. Nah, masalah Bang Billy nanti menyembah kepada Hashem yang esensinya Tuhannya sama dengan Tuhan gue, dan gue bilang secara pribadi ya menurut gue sama. Tapi terkait tentang nanti apakah Allah akan masukkan Bang Billy ke surga dan neraka, itu bukan kapasitas gue. Jangankan Bang Billy, gue sendiri kalau lu tanya kira-kira Unirifa masuk surga nggak nanti, gue bisa bilang gini ya, kata Allah ya, kata Nabi gue Nabi Muhammad SAW, bahkan ada orang yang beriman malam hari besoknya dia kufur, bisa dia kafir tadi malam kemudian besoknya dia menjadi orang beriman. Jadi tidak ada satupun kami umat Islam ini yang diberikan pengetahuan terkait apakah seseorang itu nanti beriman atau tidak. Tidak ada yang tahu, saudaraku ya. Tapi kalau dalam perspektif Islam, siapapun yang menolak kenabian Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak selamat dalam perspektif Islam. Nah, kembali lagi bahwa
sesuai dengan surah Al-Baqarah yang notabene ada dua tafsiran terkait ayat ini, bahwa ada yang mengatakan bahwa itu ayat turun untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu ketika Nabi Muhammad belum datang. Maka ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan kebaikan dari Allah, pahala dari Allah. Ada konteks yang mengatakan ayat tafsiran lain yang mengatakan bahwa kalau dia dari kalangan Yahudi sekalipun atau dia berasal dari keluarga Nasrani sekalipun, tapi akhirnya dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia masuk surganya Islam, selamat dia. Itu dua tafsiran ya, tapi kurang lebih saling melengkapi tafsiran itu. Nah, tidak ada kami umat Islam ini mencampurkan yang hak dengan yang batil, saudaraku kafara. Oh, mentang-mentang Bang Billy, oh Tuhan kita esensi sama, menurutnya sama, tapi ketika dia tidak mengikuti Nabi Muhammad dan perspektif Islam, dia tetap kafir. Gue tegas dalam hal ini. Nah, tapi masalahnya kembali lagi, apakah Bang Billy ini nanti sesurga dengan gue? Belum tentu. Jangan-jangan dia yang mati dalam keadaan beriman dan gue mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min zalik, ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada satupun kami umat Islam ini yang berani mengklaim bahwa kami ini pemilik surga atau dipastikan masuk surga. Karena saya sendiri tidak bisa memastikan akhir hidup saya, dan saya tidak bisa memastikan akhir kehidupan Bang Billy. Umat Islam itu bukan dilihat dari apa yang kita lakukan sekarang ini, tapi kita lihat nanti di akhir kita tuh apa yang kita lakukan. Apakah kita ingkar kepada Allah atau kita sedang kembali kepada Allah, fitrah sebagai muslim atau aslam kepada Allah atau Rabbul Alamin itu. Jadi begitu kafara ya. Saya tidak bisa jawab nanti Bang Billy, jangan-jangan gue jadi bini dia nanti. Mana tahu gue jadi bini dia terus gue sesurga sama dia. Karena suami istri itu satu surga. Itu yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, dikatakan anak tidak menanggung dosa anak tidak mendosa ayah tidak mendosa anak, orang yang berdosa itu yang harus mati. Terus apalagi nah, ketika orang yang selama umur hidupnya dia melakukan kebaikan, melakukan semua misfot, dan di akhir hidupnya dia menjadi menjauh dari Tuhan, melanggar perintah Torah, di akhir hidupnya belum sempat bertobat, maka seluruh kebaikan yang dia lakukan sepanjang umur hidupnya itu hilang. Nah, tapi kebalikan, jika orang itu jahat seumur hidupnya dan ketika dia mati dia bertobat, dia mengakui dosa-dosanya, maka semua pelanggarannya itu dihapuskan. Begitu. Kan konsepnya kan sama konsepnya. Mana tahu nanti Bang Billy terus sama gua jadi suami istri. Ya iya, pasti gua sesurga sama dia. Kalau dia soleh, gua soleha. Pasti sesurga kami. Kata siapa? Kata Allah. Tapi kalau ternyata jangankan sama Bang Billy ini, gua punya suami orang Islam nih, tapi dia nggak soleh, gua soleha, atau sebaliknya, ya gue pisah sama dia. Begitu dalam Islam itu kafara. Tapi gue nggak bisa tentuin. Nah ini gimana nanti sama Bang Billy? Ya tergantung Bang Billy lah. Kalau dia tiba syahadat terus dia ngelamar gua, nikah, kita soleh, kita berdua hidup dalam tuntunan Nabi Muhammad, ya kita sesurga di dunia dan sesurga di akhirat kita berdua. So sakinah mawaddah warahmah, punya anak gitu. Tambahan dari izin ya, tambahan dari Al-Quran ya. Setiap para nabi akan menjadi saksi tiap-tiap umatnya gitu. Jadi Bang Billy ini nanti ada pembelaan. Oh, itu ada ayatnya. Di mana itu ayatnya? Hah? Ada ayatnya itu. Ada. Setiap nabi itu akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Cuman saya lupa di apa? Ada kok. Nah, jadi itu menegaskan bahwa Bang Billy ini ya nanti dibela juga, ada pembelaan juga dari Nabi Musa ya. Karena mengikuti Nabi Musa. Oke, kita sapa dulu ini Sarah di bawah, namanya sih nama Yahudi nih, Sarah. Ya. Shalom aleihim Bang Billy. Alaikum shalom Sarah. Kristen, Yahudi atau Islam? Ada Kristen Bang Billy. Oh, berarti namanya jangan Sarah dong. Namanya ini Christine. Boleh Bang. Magdalena. Aku lagi nanya dari tadi. Ya, saya mau nanya tentang Rabi Rambam, tentang Tezovat Harambam yang nomor 149. Mungkin Bang Billy bisa bacain Bang Billy ya. Itu soalnya pakai bahasa itu Yunani atau apa tuh Bang Billy? Nggak mungkin Rambam pakai bahasa Yunani, nggak mungkin. Oh itu bahasa apa? Nggak ngerti tuh. Coba Bang Billy. Ya, kamu belajarnya kejauhan kalau ke Rambam gitu. Yang harus kamu pelajari itu Torah dulu, cara membaca dulu, baca Ibrani dulu. Jadi kalau kamu cara belajarnya loncat itu kayak Damian tuh, jadi error otaknya.
Jadi kalau cara belajar Torah itu pertama harus bisa baca Hebrew dulu, ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw sampai taf itu sudah bisa itu, baru belajar baca pelan-pelan, baru habis itu Torahnya, tanahnya sudah khatam, Torahnya sudah khatam, baru ke Mishnah. Kok Bang Billy kayak orang Islam? Bang Billy orang Islam tuh gitu juga, baca Al-Quran dulu, khatam dulu, baru nanti tafsir. Kok mirip-mirip Islam Bang Billy ya, kita ya mirip ya. Tapi orang Kristen kalian diperintahkan nggak sih baca Bible, terus bahasa aslinya gitu, terus khatam satu Bible gitu? Ada nggak sih kalian disuruh? Mereka kan baca Kejadian sampai Wahyu, balik lagi 70 kali balik lagi kagak paham gitu. Karena apa? Karena membaca terjemahan. Maksudnya Coba Sarah gimana tadi? Sarah. Gimana Bang Willy? Ya kamu mau sampaikan apa? Coba kamu mau sampaikan apa yang kamu ketahui soal Saya Rambam baca gitu. terjemahannya aja ya Bang Willy ya. coba. Di situ terjemahannya itu Teshuvot Harambam. Itu buku Rabi Rambam, artinya jawaban Rabi di abad pertengahan gitu ya Bang ya. Teshuvot Harambam 149. Bolehkah mengajarkan Taurat pada orang-orang bukan Yahudi? Dia bertanggung jawab. Jawabannya itu Harambam itu dia tidak boleh mengajarkan. Dia menjawab bahwa akan menanggung nyawanya gitu Bang, tidak boleh artinya. Tapi kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Nazrim, karena supaya mereka berbalik menerima kebenaran dari iman kita yaitu bangsa Yahudi. Tetapi tidak boleh mengajarkan Torah kepada orang Ismail atau orang Islam begitu Bang. Kalau bisa Orang Ismail nggak perlu belajar Torah, orang Torahnya ada di dalam Al-Quran. Lihat aja tuh, 10 perintah Tuhan ada di dalam Al-Quran, ya. Nah, yang saya di sini mengajarkan ialah saya meluruskan klaim-klaim Kristen, misalnya Yesus di dalam kitab Kejadian, Roh Allah, ya. Terus firman Allah yang menjadi manusia, terus Sang Bapa Tritunggal itu kan. Nah, yang saya luruskan itu Yesus ada di dalam kitab Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53. Itu klaim-klaimnya itu diluruskan oleh kami. Buat siapa? Buat kalian Kristen. Supaya kalian belajar dari apa yang dikatakan di dalam kitab kalian Perjanjian Baru, keselamatan datang dari siapa? Dari bangsa Yahudi itu. Dan juga di dalam kitab Zakaria dikatakan di waktu yang akan datang 10 orang dari berbagai bahasa dan bangsa akan datang memegang puncak jubah orang Yahudi atau sit-sit, dan mereka akan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Tuhan ada padamu. Jadi nubuatan itu bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada orang Yahudi untuk belajar apa? Belajar konsep ketuhanan. Karena konsep ketuhanan yang dipahami oleh orang-orang Kristen ini berbeda 180 derajat dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi. Nabi Musa, Yehoshua, Yeremia, Yesaya. Itu berbeda dengan apa yang konsep Tuhan atau yang dipahami Tuhan itu di dalam dunia kekristenan. Nah, oleh sebab itulah saya ada di sini mengajarkan kepada orang Kristen supaya ini loh kalian salah memahami ini. Lihat tadi bagaimana 10 perintah Tuhan kalian salah di duanya. Kalian bilang tulah ketiga itu adalah nyamuk, ya, atau kinim. Kinim itu dalam bahasa Ibrani adalah kutu, lice bahasa Inggrisnya. Nah, yang keempat adalah arof. Arof itu binatang buas. Kalian terjemahkan jadi lalat pikat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Yang detail-detail itu yang harus diluruskan. Kenapa? Karena firman Tuhan harus iya dan amin, tidak boleh salah. Gitu. Gitu Sarah. Terima kasih Bang Billy. Satu lagi pertanyaan terakhir nih Bang Billy. Bisa kasih pengertian gitu tentang mitzvot, teshuvah dan sit-sit. Makasih. Ya bagus, pertanyaannya bagus. Kalau misvah itu perintah, tetapi bentuknya tunggal. Kalau misvot itu banyak jamak. Misalnya 613 misvot. Jadi 316 perintah-perintah Tuhan gitu. Nah,
Terus sama apa lagi? Tesyufa artinya pertobatan. Terus apa lagi? Sit-sit itu ini. Aku kasih lihat deh. Karena kalau aku Ini kayaknya penting ya Bang Billy ya, bagi umat yang percaya kepada Yahweh ya Bang Billy. kenapa? Kalau sit-sit ini sepertinya penting sekali ya buat orang yang beriman kepada Yahweh, Allah Yahweh itu ya. Hasem sebut. Coba biasakan menyebut nama namanya Hasem. Ya Hasem betul. Jangan menyebut nama Yahweh karena Yahweh itu adalah murni produk dari sarjana Kristen namanya Wilhelm Gesenius abad ke-16. Ya benar Bang Billy. Sorry Bang Billy ya. Oke. Apa-apa. Tunggu bentar aku buka ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Bang Billy. Alhamdulillah. Tunggu bentar aku balik. Tuh. Kan di situ di kitab Zakaria dikatakan 10 orang dari 10 bahasa dan bangsa akan datang kepadamu dan memegang punca jubah ya, ini nih punca jubah. Nih, ada 4. Nah, ini isinya 613. Jadi ini nih apa namanya? Satu ini isinya semuanya ini kalau 4-4-nya dihitung 613 yang mewakili dari 613 perintah Tuhan gitu. Iya. Nah, ketika orang Yahudi mati, dia dikafanin, ya. Dia dikafanin dan dia akan dibungkus dengan sit-sit ini, dengan talit, dibungkus badannya gini. Nah, karena sepanjang umur hidupnya orang Yahudi itu berdoa memakai ini namanya talit yang ada sit-sitnya di sini. Di keempat ujungnya ada sit-sit. Nah, ini namanya sit-sit atau punca jubah orang Yahudi. Ini dia. Nah, kelihatan nggak sih? Ntar aku satuin deh. Oke, aku ambil yang kecilnya ya.